Perampokan nikel Raja Ampat, SBY, Jokowi, Luhut, Bahlil, Aguan. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Surga yang dikafling oleh negara. Raja Ampat, Simfoni Tuhan yang dikhianati. Salah satu kawasan konservasi laut dan darat paling megah di dunia. Wilayah adat masyarakat asli Papua yang dilindungi undang-undang dan kearifan leluhur. Tapi tiba-tiba, tambang nikel muncul, bukan milik rakyat Papua, bukan dikelola negara, tapi oleh PT KSM, PT KWI Sejahtera Mining KSM. Sebuah perusahaan baru, tapi syarat perlindungan kekuasaan. Masuknya PT KSM, jejak kecil, backing besar. PT KSM diduga memperoleh izin pada masa pemerintahan Jokowi melalui tangan Bahlil Lahadalia. Izin tersebut mencederai semangat konservasi, dan syarat konflik kepentingan. Analisa menunjukkan keterlibatan kuat dari Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi sendiri, dan didukung pemodal besar seperti Aguan Agung Sedayu Group. Kejahatan SBY, kaki lama yang membangun pangkalan oligarki. SBY dan awal tata niaga tambang oligarki. Era SBY, tahun 2004 sampai tahun 2014 memperkenalkan liberalisasi sumber daya alam tanpa kendali negara. Izin usaha pertambangan (IUP) dibuka luas, termasuk di Papua Barat, termasuk Sorong dan Raja Ampat. Banyak IUP diterbitkan tanpa kontrol AMDAL, hukum adat, atau konservasi. SBY juga membiarkan terbentuknya kongsi pengusaha politisi militer yang kini menjadi tulang punggung kekuasaan Jokowi. Dari SBY ke Jokowi, oligarki berganti jubah. Luhut dan Aguan dikenal dekat sejak era SBY. Bahlil muncul sebagai anak emas baru yang memuluskan warisan kejahatan SBY. Jokowi hanya meneruskan skema lama, menjual sumber daya alam Papua, membungkam rakyat dengan retorika pembangunan. Pokok masalah, Jokowi, Luhut, dan Bahlil. Jokowi, presiden paling rakus sumber daya alam dalam sejarah Republik Indonesia. Janji nawacita tak pernah menyentuh Papua secara nyata. Justru di bawah Jokowi, 90% sumber daya alam Papua dikuasai oleh korporasi luar, sebagian lewat perusahaan-perusahaan cangkang. Jokowi mendukung penuh Luhut sebagai super menteri yang menguasai ESDM dan investasi, bahkan tanpa dasar hukum kuat. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Tambang Bayangan. Dikenal mengatur semua lini tambang, termasuk proyek nikel besar dari Morowali, Konawe, hingga Papua. Dugaan kepemilikan saham dan perusahaan-perusahaan cangkang di berbagai proyek. Penghubung utama ke investor China dan oligarki nasional, termasuk peran strategis dalam Danantara dan proyek baterai nasional. Bahlil Lahadalia, anak Papua atau anak penguasa. Bahlil sering mengklaim membela Papua, tapi justru bertindak sebagai pemulus masuknya tambang-tambang ilegal ke tanah leluhurnya sendiri. Terkait langsung dalam penerbitan izin tambang PT KSM. Dugaan konflik kepentingan karena afiliasi bisnis dengan kelompok Aguan dan Luhut. Sumber menyebut adanya konsolidasi tambang oleh Bahlil untuk kepentingan pemilu 2024 dan kekuasaan politik lanjutan. Aguan dan jaringan pemodal. Agung Sedayu Group, Aguan, raja properti yang merambah tambang. Dikenal sebagai pengembang properti, tapi sejak 2016 terlibat dalam proyek-proyek sumber daya alam. Diduga menggunakan perusahaan bayangan dan koneksi Bahlil untuk ekspansi ke tambang nikel, termasuk di Papua. Tidak pernah muncul di media, tapi jejak digital dan laporan keuangan grup menunjukkan ekspansi agresif ke pertambangan. Sistem bagi-bagi proyek, 60% dikuasai oleh lingkaran Jokowi Luhut Bahlil. 20% untuk pemodal besar seperti Aguan terutama untuk financing, laundering, dan cover media. Sisanya untuk oknum militer, kepala daerah, dan elit adat yang disuap. Dampak nyata di lapangan, rakyat Papua dikhianati oleh anak sendiri. Masyarakat adat kehilangan tanah, laut, bahkan makam leluhur. Protes dibungkam oleh aparat, ormas binaan, dan aparat keamanan swasta. Analisa konflik sosial menunjukkan akan munculnya konflik terbuka jika tambang tetap dipaksakan. Konservasi Raja Ampat terancam punah. UNESCO dan lembaga konservasi internasional menyuarakan ancaman ini sejak 2023. Tambang nikel di Raja Ampat bisa menghancurkan ekosistem laut yang jadi rumah ratusan spesies endemik. Analisis strategis dan arah Prabowo. Prabowo, harapan atau bayangan lain.
Prabowo pernah menentang penguasaan sumber daya alam oleh asing, tapi juga dikelilingi oleh figur lama dari rezim SBY dan Jokowi. Ujian besar bagi Prabowo, apakah akan mencabut izin PT KSM? Atau mengikuti jejak Jokowi?